Di episode sebelumnya, Kafka dan Ichikawa sudah resmi menjadi anggota divisi pertahanan. 2 bulan kemudian sudah berlalu dan semua orang terus berlatih meningkatkan kekuatannya. Hari ini diadakan latihan menembak. Terlihat Ichikawa selesai dengan waktu 2 menit 35 detik. Dan pengeluaran kekuatan Ichikawa sudah mencapai 18%. Angka ini sudah banyak meningkat dari yang sebelumnya 8%. Wakil Kapten Hoshina senang melihat perkembangan Ichikawa. Sementara itu, Iharu Furuhashi selesai latihan menembak dengan waktu 2 menit 15 detik. Dan pengeluaran kekuatan dia sekarang adalah 20%. Lumayan meningkat dari sebelumnya 14%. Dan sekarang aktor utamanya sudah tampil. Kikoru Shinomiya berhasil selesai dengan waktu 1 menit 16 detik saja. Dan pengeluaran kekuatan mencapai 55%. Meningkat 9% dari sebelumnya 46%. Kikoru mengejek Ichikawa dan Iharu karena nilainya rendah. Bahkan nilai mereka berdua jika digabungkan masih di bawah Kikoru. Ichikawa dan Iharu cukup kesal, namun persaingan seperti ini adalah hal yang bagus. Sementara itu Kaguragi Aoi selesai dengan waktu 1 menit 59 detik dan pengeluaran kekuatan 25%. Meningkat cukup banyak dari sebelumnya 15%. Dan di sisi lain, aktor utama kita juga sudah selesai latihan menembak. Kafka Hibino selesai dengan waktu 6 menit 39 detik dan pengeluaran kekuatan 1%. Ya lumayanlah ya daripada 0%. Bermodal kekuatan 1%-nya, Kafka langsung pamer kepada Kikoru. Tapi jelas 1% Kafka tidak sebanding dengan 55%-nya Kikoru. Hoshina berkata kalau Kafka tidak ada peningkatan dalam 3 bulan maka Kafka akan dikeluarkan. Kafka baru tahu ada aturan seperti itu. Kemudian Hoshina memberikan tugas terakhir yaitu berlari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Akhirnya latihan hari ini selesai dan sore harinya mereka semua mandi bersama di onsen. Terlihat Kafka yang sangat kelelahan gara-gara berlari. Sementara Iharu pamer ototnya kepada Ichikawa. Tapi bagi Ichikawa terlihat berotot bukan hal yang penting. Lagi pula hasil tes fisik mereka berdua relatif seimbang. Kafka juga tidak mau kalah dan pamer tubuhnya yang lebih dewasa. Memang benar otot tangan Kafka lebih besar, tapi perut Kafka juga lebih besar dari yang lain. Tapi Kafka mencoba memakluminya karena umurnya yang sudah 32 tahun. Setelahnya muncul Aoi dan ternyata tubuh Aoi sangat bagus. Seketika Ichikawa, Iharu, dan Kafka langsung bersembunyi di dalam air. Setelahnya mereka berendam bersama. Iharu bertanya alasan temannya masuk divisi pertahanan. Iharu sendiri karena ingin mengejar Kapten Mina. Dulu saat Iharu masih SMP, dia ditolong oleh Kapten Mina. Sejak hari itu, Iharu bertekad ingin mengejar Kapten Mina. Dan ternyata alasan Izumo dan Aoi kurang lebih juga sama. Kafka baru tahu ternyata pengaruh Kapten Mina sangat besar. Setelahnya, Kafka menjelaskan kalau dirinya adalah teman masa kecilnya Mina. Semua orang sangat kaget karena orang tua aneh ini ternyata dekat dengan Kapten Mina. Kafka mulai menceritakan kisah masa kecilnya. Namun waktu mandi mereka sudah cukup lama jadi Kafka meminta keluar duluan. Tapi mereka tidak membolehkan Kafka pergi. Mereka masih ingin mendengar cerita Kapten Mina. Jadinya Kafka terpaksa tetap di sini dan melanjutkan ceritanya. Waktu sudah berlalu cukup lama dan akhirnya Kafka, Iharu, Kaguragi, dan Izumo, mereka berempat pingsan karena terlalu lama berada di kamar mandi. Dan kejadian ini juga diketahui oleh Kikoru. Kikoru tidak paham kenapa laki-laki suka melakukan kegiatan yang aneh. Tapi memang begitulah laki-laki. Hari sudah malam dan kebanyakan orang sudah mulai tidur. Tapi Kafka belum mau istirahat dan dia belajar di perpustakaan sendiri.
Kafka masih teringat omongan Hoshina siang tadi, jadi Kafka akan latihan 2 kali lipat supaya tidak dikeluarkan. Tiba-tiba Hoshina datang dan menyuruh Kafka istirahat, karena sejatinya istirahat juga adalah bagian dari pekerjaan. Kafka agak malu karena ketahuan lembur, dan ternyata semua omongan Kafka di kamar mandi tadi didengar oleh Hoshina. Sepertinya Hoshina sudah memasang penyadap di segala sudut asrama ini, jadi Hoshina bisa tahu apa yang orang-orang bicarakan. Terdengar cukup creepy, tapi balik lagi, suka-suka wakil kapten. Kafka sudah mengatakan tujuannya adalah bertarung di samping Kapten Mina, tapi itu artinya Kafka harus mengalahkan Hoshina. Terdengar sangat sulit, tapi Kafka tidak akan menyerah. Hoshina menghargai semangat Kafka, jadi Hoshina meninggalkan kunci perpustakaan di sini. Namun batas waktunya hanya 2 jam. Kafka paham dan Hoshina mulai berjalan keluar. Namun sebelum pergi, Hoshina berpesan kalau dia tidak akan diam saja dan menyerahkan posisi wakil kapten kepada orang lain. Tiba-tiba terdengar suara alarm dan itu adalah tanda kemunculan kaiju. Semua pasukan langsung berkumpul untuk pemusnahan kaiju. Setelah beberapa saat, semua pasukan sudah siap dan mereka menuju TKP menggunakan mobil militer. Kaiju tadi muncul di kota Sagamihara. Jadi operasi hari ini dinamai Operasi Sagamihara. Kaiju yang muncul berukuran 150 meter. Jadi itu adalah kaiju raksasa. Dan kaiju ini mulai bergerak ke utara dengan sangat lambat. Terlihat semua prajurit baru ditempatkan di satu mobil yang sama. Dan Hoshina juga ada di sana. Namun sebelum itu, kita kembali dulu ke waktu setelah upacara pelantikan. Kafka, Ichikawa, dan Kikoru duduk bersama di meja yang sama. Dan Kafka mulai menceritakan kenapa dirinya bisa berubah menjadi kaiju. Kikoru tidak menyangka ada orang yang sangat lapar sampai harus makan daging kaiju. Tapi Kafka tidak memakannya dengan sengaja. Semua itu terjadi secara tiba-tiba. Kafka sempat berpikir untuk memberitahu divisi pertahanan. Mungkin saja dia bisa mendapatkan pengobatan. Tapi menurut Kikoru itu bukanlah ide yang bagus. Bisa saja Kafka malah akan menjadi objek penelitian. Dan itu artinya jalan Kafka untuk menjadi divisi pertahanan juga akan berakhir. Kafka tidak mau hal itu terjadi. Jadi Kafka memohon kepada Kikoru untuk merahasiakan semua ini. Kikoru merasa dirinya masih punya hutang kepada Kafka. Jadi Kikoru tidak akan melaporkan Kafka. Tapi tetap saja Kafka adalah setengah kaiju. Jadi jika tiba-tiba Kafka menjadi ancaman umat manusia, Kikoru tetap akan membunuh Kafka. Kafka paham dan Kafka mengandalkan Kikoru jika hari itu benar-benar datang. Sekarang kita kembali ke Operasi Sagamihara. Terlihat Kafka sangat fokus kepada misi hari ini. Tapi karena terlalu fokus, Kafka malah hampir muntah di mobil. Ternyata Kafka sangat gugup dan jadinya dia makan terlalu banyak. Dan efeknya sekarang dia jadi hampir muntah. Untung saja mereka sudah sampai di Sagamihara dan Kafka bisa menuntaskan masalah tadi. Kemudian semua pasukan berkumpul di markas darurat dan dari sana mereka bisa melihat kaiju utama yang bergerak sangat lambat. Dilihat-lihat bentuk kaiju ini mirip seperti jamur. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Dan sekarang semua pasukan sudah siap di posisinya masing-masing. Terlihat Kafka dan Kikoru tergabung dalam peleton Hoshina, sementara Ichikawa dan Iharu tergabung dalam peleton Ikagura. Dan Izumo dan Aoi tergabung dalam peleton Nakanoshima. Hoshina mulai menjelaskan tugas masing-masing kelompok. Kapten Mina akan memimpin skuadron untuk membunuh kaiju utama. Namun kaiju utama sudah cukup banyak menciptakan kaiju kecil. Jadi tugas beberapa peleton adalah membunuh kaiju kecil dan memastikan tidak ada kaiju yang keluar dari wilayah ini.
Nantinya peleton yang berisi prajurit baru akan ditempatkan di posisi paling belakang. Seharusnya itu adalah titik paling aman. Tapi itu artinya mereka juga akan menjadi pertahanan terakhir. Penjelasan Hoshina sudah selesai dan sekarang adalah saatnya prajurit baru untuk bersinar. Semua orang mulai bersemangat dan operasi Sagamihara resmi dimulai. Baju tempur dilengkapi alat komunikasi, jadi setiap orang bisa menghubungi orang lain. Di sini Kafka dan Ichikawa saling berbicara, dan Kafka akan sangat serius supaya dirinya tidak dikeluarkan. Ichikawa juga mulai bersemangat dan dia akan memastikan misi pertama mereka sukses. Tiba-tiba muncul laporan kemunculan kaiju kecil di dekat Kafka, dan Kafka langsung mengajak Kikoru untuk beraksi. Apakah Kafka akan selamat dalam operasi Sagamihara? Apakah Kafka akan menggunakan mode kaiju? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.